Jadi kami masih menunggu Ya. apa yang sedang diproses di KPK. Bahwa ada perusahaan-perusahaan yang menyalurkan bansos, mendapatkan proyek bansos ini terafiliasi minimal saat ini dengan dua nama itu, Pak Herman Heri dan Pak Ihsan Yunus. Anda benarkan itu? Kami tidak mendalami itu, Pak. Kenapa, Pak Nurdin? Kan itu terkait dengan partai Anda. Jangan-jangan nanti misalnya bisa menjalar kemana-mana. Kenapa kemudian Anda katakan tidak mendalami itu? Halo semuanya, berjumpa kembali bersama saya di Flores Channel. Apa kabar dan apa pendapat warga daerah pemilihan 2 Nusa Tenggara Timur yang di pemilihan legislatif kemarin memilih Herman Heri menjadi anggota DPR RI? Soalnya, nama Herman Heri disebut-sebut masuk dalam pusaran korupsi bansos COVID-19 yang sudah menyeret ex-Menteri Sosial Juliari Batubara menjadi tersangka. Mari simak ulasan berikut ini yang kami ambil dari tempo.co dan rmol.id. Nama Herman Heri terseret di kasus bansos COVID-19. Tempo.co, Jakarta. Nama Herman Heri ikut terseret dalam kasus dugaan korupsi pengadaan bantuan sosial atau bansos COVID-19. Ketua Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat itu diduga meminjam bendera sejumlah perusahaan untuk memperoleh kuota pengadaan bantuan kebutuhan pokok. Sejumlah perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan Herman mendapat kuota pengadaan bansos sebanyak 7,6 juta paket senilai 2,1 triliun rupiah. Setelah sejumlah perusahaan itu menerima anggaran, mereka kemudian mentransfer sebagian besar uangnya ke rekening PT Dwi Mukti Graha Elektrindo, perusahaan milik Herman. Pelaksana tugas juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Ali Fikri, memastikan akan memanggil siapapun yang diduga mengetahui rangkaian perkara ini sebagai saksi. Kami memastikan siapapun yang diduga mengetahui rangkaian peristiwa perkara ini tentu akan kami panggil sebagai saksi, ujar Ali saat dihubungi pada Kamis 21 Januari 2021. Meskipun begitu, Ali menegaskan bahwa pemanggilan seseorang sebagai saksi dalam penyelesaian perkara karena ada kebutuhan penyelidikan. Sementara itu, Herman Heri membenarkan bahwa PT Dwi Mukti Graha Elektrindo menjalin kontrak dengan PT Anomali Lumbung Arta, salah satu penyedia bansos COVID-19. Namun, ia mengklaim kontrak itu semata-mata urusan bisnis. Kalau dirasa memang ada yang dilanggar, kan sudah diperiksa KPK. Dwi Mukti sudah digeledah juga, kata Herman. Dalam perkara ini, KPK menetapkan Juliari Batubara, ex-Menteri Sosial beserta 2 pejabat pembuat komitmen bernama Mateus Joko Santoso dan Adi Wahyono dan 2 pengusaha Heri Van Sidabuke dan Aridan Iskandar menjadi tersangka. KPK menduga Juliari Batubara menyunat Rp10.000 dari tiap paket pengadaan bansos COVID-19 seharga Rp300.000. Total dana yang diduga telah diterima sebanyak 17 miliar rupiah. Sementara itu, yang kami kutip dari rmol.id, citra PDIP tambah rusak jika Herman Heri dan Ihsan Yunus terbukti terlibat korupsi bansos. Pengamat politik Deddy Kurniasyah mengatakan tidak menutup kemungkinan 2 anggota DPR PDIP itu terseret kasus yang sama. Lantaran hal itu sudah dibuktikan kader parpol yang menjadi menteri memiliki potensi lebih besar untuk korupsi. Meskipun sebenarnya tidak perlu ada dikotomi, tetapi menteri dari parpol terbukti memiliki potensi lebih besar untuk korup.
karena dilingkari kepentingan politis. Kasus korupsi di Kemensos ini menjadi menguat, di mana PDIP diduga berjejaring dalam tindakan korupsi, ujar Dedi kepada kantor berita politik RMOL Selasa tanggal 19 Januari 2021. Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion ini menyayangkan jika benar Herman Heri dan Ihsan Yunus tersangkut kasus korupsi Juliari Batubara, maka akan merusak kepercayaan publik terhadap PDIP. Sangat disayangkan sebagai parpol pemenang pemilu dan pilpres, PDIP akan semakin gagal menjamin kepercayaan publik untuk tidak korupsi, tegasnya. Dia meminta agar Presiden Joko Widodo mengawasi anak buahnya secara ketat, terlebih yang memilih posisi strategis rawan korupsi. Nah teman-teman, bagaimana tanggapan kalian dengan nama Herman Heri yang disebut-sebut masuk dalam lingkaran korupsi bansos COVID-19 ini? Ingat asas praduga tak bersalah ya. Sebelum seseorang itu divonis oleh pengadilan, kita tidak bisa menuduh kalau dia terlibat hukum, kecuali sudah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Namun, jika benar-benar Herman Heri terlibat dalam kasus korupsi tersebut, maka ini sangat disayangkan sekali, mengingat sebelumnya ada kasus korupsi proyek KTP elektronik yang menyeret Setia Novanto masuk dalam bui. Mengingat Setia Novanto berasal dari daerah pemilihan 2 Nusa Tenggara Timur. Demikian teman-teman ulasan dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.